Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yesta Mama Channel. Ya, sesuai judul ya, bahwa saya mau cerita bagaimana dulu saya merantau. Saya termasuk perantau yang dibilang sukses belum sukses ya. Cuman yang merantaunya yang sukses, nggak balik-balik sampai menetap di Tangerang dan tinggal di Tangerang, Jakarta atau Tangerang itu sendiri, dan punya anak, punya suami dan punya anak ya, bukan single lagi ya guys. Awal saya merantau itu dari kampung ke Bacan aja udah 1 malam. Kampung saya terletak di Maluku Utara, Halmahera Selatan, di Pulau Obi. Saya itu di Pulau Obi di salah satu desa, namanya Desa Bobo. Tapi memang itu nama desanya, Desa Bobo. Nah, dari desa itu saya ikut kakak saya. Waktu itu kebetulan suami kakak saya itu kerja di kapal, jadi kita gratis. Jadi kita ke Ternate. Jadi dari desa ke Bacan 1 malam, dari Bacan ke Ternate 1 malam naik kapal, dan sampai di Ternate saya direkomendasikan ada lowongan, ada kerja di rumah teman mereka, dan itu ya inci-inci juga ya. Kebetulan karyawannya lagi nggak ada dan saya disuruh bekerja. Saya mau aja ya, karena memang tujuan saya adalah pengen jauh dari kampung itu dulu ya. Tapi sekarang malah pengen balik ke kampung, nggak bisa. Oke, dan saya bekerja di salah satu inci, dia punya salon, dan setelah saya bekerja saya terlihat sama dia itu saya rajin ya. Dia bilang saya rajin, dan akhirnya dia cerita ke adiknya di Manado. Dia cerita ke adiknya di Manado, dan adiknya minta saya untuk ke Manado bekerja sama dia, dan mereka berdua saling ini ya, kayak rebutan saya gitu, rebutan pembantu kata yang kakak yang di Ternate. Saya juga baru ini, dia baru kerja di saya baru 1 minggu gitu ya. Terus kata adiknya yang di Manado, udah buat saya aja, nanti kamu cari lagi, situ kan banyak. Akhirnya saya dikirim ke Manado. Dan saya pun bekerja di Manado juga sebagai pembantu rumah tangga juga, dari pembantu ke pembantu. Setelah di Manado jadi pembantu rumah tangga. Setelah 4 bulan itu saya bertemu salah satu teman, tapi temannya itu dari Morotai ya, dari Halmahera, dari Halmahera juga. Di situ dia menawarkan saya bekerja di salah satu restoran. Kebetulan dia bersama teman-temannya sesama orang Morotai bekerja di salah satu restoran, dan saya pun mau ya, karena dari pembantu rumah tangga jadi pelayan restoran agak sedikit naik level ya mungkin. Dan akhirnya saya bekerja di restoran. Saya pindah dari Inci itu, saya ke restoran, dan di restoran saya bekerja selama hampir 1 tahun. Saya juga dengar kalau ada lowongan di Surabaya, dan saya pun mau juga bekerja karena memang motivasi saya menjauh dari kampung. Dan saya juga ke Surabaya, dan akhirnya saya ke Surabaya, segala tiket, uang makan semua sudah ditanggung sama mereka. Dan salah satu patokan saya, anaknya yang seperti apa gitu kan, ciri-cirinya seperti apa, tai lalatnya di hidung sebelah kanan. Dan waktu itu kebetulan saya pakai baju hijau, jadi mereka jemput saya di bandara. Dan setelah sampai di Surabaya saya bekerja jadi pembantu rumah tangga juga, itu di perumahan Wisma Mukti. Mungkin di sini siapa tahu orang Surabaya yang dengar sharing saya ini dan tahu Wisma Mukti masih ada apa enggak, komen ya. Jadi saya bekerja di Wisma Mukti itu di perumahan ya. Situ selama 4 bulan itu saya sedikit merasa tertekan ya, karena kan memang nggak keluar. Paling kalau keluar itu ke Pasar Atom, kalau masih ada ya, Pasar Atom kalau nggak salah. Terus tiap hari cuci WC ya, namanya juga pembantu ya, semua kerja. Cuman paling tidak kalau cuci WC kan ya seminggu sekali gitu ya sehari sekali, kalau tiap hari. Dan tiap hari itu cuci WC di atas dan bawah, dan lumayan melelahkan ya. Jadinya
takutnya kan kalau lama-lama terus nggak diajak keluar-keluar juga kan stres ya, namanya juga manusia. Akhirnya saya pun pengen keluar dari situ. Saya keluar dari situ ada dramanya juga sih, maksudnya saya nggak diizinin keluar. Saya di tempat bekerja saya nggak pernah, ada beberapa yang izinin saya keluar, tapi karena niat saya pengen keluar udah nggak betah, saya harus keluar. Dan itu saya minta tolong teman saya waktu itu untuk bantu saya keluar dari situ. Dan akhirnya saya disuruh ganti uang ya, uang pesawat sama uang jemput saya di bandara. Waktu itu totalnya 2 juta dan teman saya bantu saya 1 juta. Dan selama saya bekerja 4 bulan gaji saya belum dikasih, jadi ya sudah kepotong. Jadi mereka udah nggak gaji saya lagi karena udah potong di situ ya sudah. Akhirnya saya keluar dan teman saya telepon saya kalau di Jakarta ada orang yang cari anak kerja sebagai babysitter juga ya, pembantu rumah tangga, dan saya pun mau. Saya pun mau bekerja di situ, dan di situ dia orang Batak. Lumayan orangnya juga sangat perfeksionis. Dia nggak bisa lihat debu sedikit pun. Bagus sih, lemarinya itu nggak bisa ada debu dan tiap hari harus dilap. Kalau sampai kamu nggak lap, dia bakal lap. Dan kalau dia lap, otomatis kamu tersinggung. Dan mungkin tiap harinya seperti itu, jadi saya merasa kayak tersinggung berlama-lama, dan akhirnya kan saya pengen keluar, jadinya nggak betah juga ya. Dan setelah nggak betah itu saya pindah lagi tuh ke rumah orang Batak juga, tapi ini Batak Manado. Jadi ibu yang satu ini dia lumayan santai, ya nggak terlalu yang neko-neko. Dan apa yang sudah saya kerjain dia nggak terlalu banyak, kok ini begini, kok ini, dia nggak banyak itu. Dia tahu saya bisa bekerja, dan dia selalu bilang ini bagus ya, ini kalau lemari saya jadi rapi. Dan anaknya juga saya jaga, dia udah selain ke saya karena waktu itu dia ngantor. Dan dia pergi jam 7, dia pulang jam 11. Jadi dia pergi, anaknya belum bangun, dia pulang, anaknya udah tidur. Jadi kalau dia pergi, dia cuma siapin roti segala macam, dia nitip pesan, ini kalau ayo yobel sekolah, ini makanannya, ini tehnya, apa segala macam, dia cuma titip itu. Dan jam 11 malam kalau dia pulang, dia cuma nanya, yobel udah makan apa belum? Sudah, aman, udah langsung tidur dia juga. Dan gitu tiap hari seperti itu ya, selama hampir 1 tahun juga. Setelah 1 tahun saya ditawari bekerja di salah satu toko emas. Wow, ini kayak berasa gimana ya, selama itu kan saya bekerja kan di rumah terus ya, jadi pembantu rumah tangga. Dan ketika saya bekerja di toko emas itu, di bayangan saya adalah saya tinggal dan punya kontrakan sendiri. Dan itu sangat menyenangkan ya, bahwa kalau tinggal punya kontrakan sendiri kayak berasa agak sedikit lega gitu ya. Kalau jadi pembantu kan ya apa ya, nggak ada leganya gitu, harus bekerja di rumah itu. Apalagi kalau kamu tidur aja ingat-ingat pekerjaan. Tapi kalau bekerja di toko dan bisa ngontrak sendiri, pulang kerja udah nyantai, udah santai gitu, udah nggak kepikiran apa yang harus dikerjain tarik gitu. Itu aja sih. Setelah saya bekerja di toko emas, saya bekerja selama 5 tahun. Lumayan lama ya guys, saya bekerja selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun saya berpacaran, dan saya tunangan, dan saya mau menikah. Mulai anggot-anggotan bekerja ya, datang juga mungkin kadang suka telat karena banyak urusan ini dan itu ya. Jadinya saya diberikan pesangon dan disuruh istirahat, walaupun saya tahu itu adalah pemecatan secara halus. Tapi tidak masalah, jangan takut kalau dipecat. Biasa, itu hal biasa kalau dipecat atau keluar dari pekerjaan. Jangan pernah takut bahwa kalau kita nggak bisa makan di sini, kita bisa makan di tempat lain. Asalkan kita mau bekerja, mau berusaha, kita masih bisa makan, dapat duit buat jalan-jalan. Memang uang bukan segala
tapi segalanya butuh uang guys. Kalau jalan ke depan naik angkot ke sono bayar, masuk ke mall makan KFC bayar, nggak mungkin kau minta ke orang. Nah, setelah itu saya pun menikah, dan setelah saya menikah pun puji Tuhan saya bekerja sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan di Meruya. Dan setelah itu saya bekerja sebagai karyawan salah satu CV ya, produksi bingkai. Jadi saya bekerja di produksi, dari admin saya mulai jadi produksi, dan saat itu saya udah mau hamil, jadi saya berhenti sampai sekarang jadi ibu rumah tangga 24 jam. Puji Tuhan karena memang suami saya mekanik, punya bengkel sendiri, dan saya sangat happy sesuai harapan saya. Saya pengen menjadi ibu rumah tangga 24 jam dengan saya bekerja. Saya bikin donat masukin warung-warung sesuai keahlian saya. Ya, dan itu lumayan bersyukur ya, Tuhan baik. Ya, sampai sekarang saya menetap di Jakarta. Lebih tepatnya saya sekarang di Tangerang, jaga anak, ya, suami tinggal di bengkel. Dan sekarang mencoba mengadu nasib sebagai YouTuber. Semoga suka cerita saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ada hal-hal yang perlu dikomen. Ya, terima kasih. Halo, hari ini sore-sore, hari Minggu sore, kita mau seblak. Waktu kapan saya nggak kebagian makan seblak, hari ini seblaknya masih ada, jadi mari kita seblakan. Itu Mbak Nur tadi katanya mau pernah makan, mau jajan, nyusul juga. Buat anak-anaknya yang ribet ya, pengen ini pengen iki loro cicip, ya ajarin saya bahasa Sunda. Cici loro telu papat